Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Berbahagia insyaallah ya. Ini hari kedua kita di bulan Maulid. Sebenarnya kita tidak selalu mengingat Nabi, maka ketika ada bulan Maulid hendaknya kita tuh ingat ya. Jangan sampai udah bulan Maulid juga nggak ingat sama Nabi, nggak tahu tentang Nabi. Nah ini agak sesuatu yang menjadi PR ya, PR umat ini hari ini. Mari kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih Allah bangunkan dalam keadaan iman yang masih kokoh, dalam keadaan jiwa raga yang masih sehat. Perkara syukur itu perkara yang ringan diucap, berat diaplikasikan. Apalagi perkara-perkara nikmat yang sehari-hari telah Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita. Masalah bangun pagi saja itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Hari ini kita bangun dan ada saudara kita di belahan bumi yang lain hari ini nggak bisa bangun. Bahkan hari ini pinggang-pinggangnya encok, kepalanya pusing, dan mungkin dia dalam keadaan koma. Namun kita pagi hari ini bisa bangun, bisa beribadah dengan nikmat, bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu bersyukur dan bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini Allah pelihara untuk kita. Salawat dan salam buat baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan kita, Rasul idola kita, Rasul percontohan bagi kita. Yang mana jikalau kita belajar untuk mengenal beliau, kita akan semakin sayang kepada beliau dan akan semakin cinta kepada beliau. Betul ya kata pepatah orang tua kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Itu betul. Kenapa umat hari ini itu kurang sayangnya, kurang cintanya kepada Nabi karena kurang kenal. Betul nggak Pak? Kurang mengenal ya. Ditanya siapa sih nama ibunya Nabi Muhammad, nggak tahu. Siapa nama anak Nabi Muhammad yang hidup setelah beliau meninggal? Mungkin ini juga ada yang nggak tahu. Kalau ada tahu semua insya Allah ya. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui tentang sosok daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rasa cinta, rasa sayang itu pun tak tumbuh. Maka oleh karena itu kebetulan bulan banyaklah membaca sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan hanya sekarang ya, mulai sekarang sampai kita wafat kita pelajari sirah-sirah, hikmah-hikmah, apalagi kisah-kisah yang ada pada diri baginda Rasul Muhammad kita kepada beliau, sehingga kita rindu untuk bersama-sama di surga nanti dengan beliau. Ya, amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini kita akan membahas bab yang sangat atau cukup fundamental dalam bab faraid. Ya, bab ini itu sangatlah penting, yang mana jika bab ini belum terkuasai maka kita tidak boleh untuk memutuskan perkara faraid. Ya, kenapa? Analoginya begini. Bab ini itu adalah ibarat seseorang pengendara mobil yang belum tahu perbedaan antara pedal gas dengan pedal rem. Kalau seorang mengendarai mobil tidak tahu bedanya antara pedal gas sama pedal rem, hasilnya apa? Mobil baru bisa rusak, yang mengendarai bisa bil ashkhas. Jadi orang yang terhalangi dari hak warisnya itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama bisifat, karena sifat yang melekat pada diri seseorang, maka orang itu bisa terhalangi oleh dari hak warisnya. Jadi kalau ada sifat tertentu sama seseorang, maka dia bisa terhalangi dari hak warisnya. Insya Allah kita bahas pekan depan, karena ini nanti enak dibahas setelah membahas yang ini. Ya, ini apa yang kedua ini, yaitu orang yang terhalangi oleh keberadaan orang lain. Ahli waris yang terhalangi karena adanya ahli waris yang lain. Nah, ini nih yang perlu kita pahami ya. Orang yang terhalangi oleh ahli waris yang lain. Tentu kita akan kembali kepada diagram yang ada di sini, karena ini semua ahli waris ya di depan ya. Nah, orang yang terhalangi hak warisnya disebabkan adanya orang lain itu terbagi dua pula. Terbagi dua. Ada namanya hijab hirman, ada namanya hijab nuqsan. Ya, hirmanun, nuqsanun. Ya. Kalau hirman, ahli waris tersebut terhalangi hak warisnya semuanya, alias dia tidak mendapatkan apa-apa dari warisan. Ketika dia termasuk golongan hijab hirman, terhijab hirman, terhijab untuk tidak mendapatkan apa-apa. Hirman itu dari kata haroma ya. Haroma itu haram. Haram ya. Kalau orang berlaku haram kan nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, dosa yang dapat ya kan. Nah begitu hijab hirman. Kalau nuqsan, orang yang terhalangi hak warisnya oleh orang lain sebagiannya saja. Sebagiannya saja, enggak semuanya, hanya sebagiannya saja. Jadi insya Allah di pagi hari kita bahas mana Ustadz? Ya, biar fokus, kita insya Allah fokus di sini ya, di hirman. Siapa saja ahli waris yang terhalangi semua hak warisnya disebabkan adanya ahli waris yang lain. Ya, siapa saja ya, karena nggak semua juga. Sebelum kita masuk pada hijab hirman, kita masuk dulu. Siapa saja orang-orang yang tidak bisa masuk dalam hijab hirman? Ya, tentu kita bahas dulu. Yang nggak bisa masuk siapa? Siapa saja orang yang selamat nih daripada hijab hirman ya. Pakai warna hitam ya. Pakai warna hitam. Siapa saja ahli waris yang tidak akan pernah terkena hijab hirman, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat, udah dilingkarin, ibu. Yang kelima, suami. Yang keenam, istri. Dan hanya 6 ini saja. Ada 6 golongan ahli waris yang tidak akan pernah tersentuh oleh hijab hirman. Tidak pernah dia terhalangi hak warisnya secara keseluruhan, yaitu anak, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada ayah, ada ibu, kemudian ada suami, dan ada istri. Ya, kami ulangi: anak, laki, perempuan,
ayah, ibu, suami, istri. Nah, jadi kalau kita bicara hijab hirman, 6 orang ini hilangkan dari ingatan kita. Karena mereka tidak masuk dalam hijab hirman ya. Karena mereka nggak masuk dalam hijab hirman. Berarti artinya apa? Jikalau mereka ada, sudah dipastikan orang berenam ini pasti mendapatkan hak warisnya. Hanya beda jumlahnya saja. Pasti mendapatkan hak warisnya, namun hanya berbeda dalam jumlahnya saja. Nah, jadi 6 orang ini ya, anak, laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Nah, kalau sudah tahu orang yang nggak akan pernah kena hijab hirman atau nggak pernah akan hilang hak warisnya keseluruhannya. Nah, sekarang kita mau ketahui siapa sih orang yang kemungkinan bisa kena hijab hirman, siapa saja. Yang pertama, dari atas kita ya, dari atas, biar enak lihatnya ya, dari atas. Yang pertama, orang yang kena hijab hirman itu adalah kakek. Kakek. Dia terhijab, namanya mahjub istilahnya ya, terhalang ya, atau terhijab. Siapa yang menghalangi dia? Nah, ini tahu ya, kita harus paham siapa yang menghalanginya. Nanti udah tahu, kata Ustadz kakek itu terhalangi, tapi nggak tahu siapa yang menghalangi, itu akan menjadi masalah kedua nanti ya. Nah, siapa yang menghalangi kakek dari mendapatkan warisan? Yaitu adalah ayah. Jadi, jikalau ayah dan kakek sama-sama menjadi ahli waris dalam satu waktu, maka kakek terhalangi hak warisnya. Kakek terhalangi hak warisnya. Oleh siapa? Oleh sang ayah. Ini yang pertama ya. Kakek terhalangi hak warisnya oleh sang ayah. Oleh sang ayah. Jadi nggak mungkin kakek menerima warisan jikalau ada ayah. Ya, seandainya ada yang membuat seperti itu lagi hilal. Nah, jangan sampai diteruskan, ya, ditaubatin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan terkena hijab hirman yang kedua adalah nenek. Tadi kakek, sini nenek. Dua ya, dua. Yang kedua, nenek itu ada dua ya. Nenek itu ada dua. Ada nenek dari emaknya ibu, ada nenek yang emaknya bapak. Nah, ada nenek dari emaknya bapak. Nah, kalau emaknya ibu, dia terhalangi hak warisnya oleh adanya ibu itu sendiri. Ibu itu sendiri. Ketika ada ibu, maka nenek tertutupi, terhalangi hak warisnya. Ibu menjadi hajib, nenek menjadi mahjub, ya. Jangan sampai nanti ibu kita dikasih warisan, nenek juga dikasih nenek dalam satu waktu, itu tidak boleh. Itu tidak betul rumusnya. Yang betulnya hanya ibu yang dapatkan warisan dan nenek terhalangi ketika ibu itu ada. Kemudian ini nih dari sebelah ibu. Kalau dari sebelah bapak, bagaimana Ustaz? Nah, dari sebelah bapak ini ada dua pendapat. Namun kami ambil pendapat yang paling kuat, yaitu nenek yang dari sebelah bapak itu terhalangi oleh ibu dan oleh ayah. Kalau oleh ibu jelas, ini karena namanya nenek tentu dari ibu yang menghalanginya. Lalu kenapa dari ayah juga Ustaz? Karena beliau nenek sebelah ayah. Ayah ahli waris yang kuat, lebih dekat kepada pewaris. Nah, maka nenek pun terhalangi oleh ayah dan oleh ibu. Apabila nenek itu dari pihak ayah. Nah, ini mudah ya. Cuma satu-satu ya. Kakek terhalangi oleh ayah, nenek terhalangi oleh ibu dan oleh ayah. Namun nenek ini, nenek sebelah ibu terhalangi nggak oleh adanya ayah? Tidak. Kenapa? Nggak punya hubungan apa-apa. Betul? Betul tidak Pak? Kalau dihitung-hitung, nenek ini bagi ayah ini siapa? Mertua. Mertua ya. Ada hubungan nasab? Nggak ada. Nggak ada hubungan nasabnya kan?
maka nenek ini tetap nggak terhalang oleh bapak ini ya. Hanya nenek ini yang terhalang oleh bapak ini. Jadi dipahami ya, bedakan neneknya. Nanti kalau kita nanya, lagi bahas waris, siapa ahli warisnya? Nenek. Tanya, ini nenek dari pihak siapa? Nah, ini nenek dari pihak ibu. Oh, udah pasti. Ada ibu? Masih ada, berarti nenek nggak dapat. Ini nenek dari pihak bapak. Oh, ada ibu? Iya, berarti nggak dapat. Ada bapak? Berarti nggak dapat. Lalu, ini nenek dari pihak ibu. Ada ayah loh. Ayah bukan anaknya ibu, nenek kan? Iya, karena dari pihak ibu. Maka ayah ini tidak menghalangi hak waris daripada nenek ini. Ya. Kami ulangi, ini nenek agak cukup ini ya, cukup mendetil ya, harus detil, harus detil nanyanya nanti. Jadi kalau ingin membahas masalah waris, neneknya ditanya dari pihak siapa? Dari pihak ibu atau dari pihak ayah? Kalau dari pihak ibu hanya satu yang menghalangi, yaitu ibu itu sendiri. Tapi kalau dari pihak ayah yang menghalangi adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Oke, Taib. Sudah ada 2 yang terhalangi. Yang ketiga, ini agak banyak nih, ini agak ramai penghalangnya ya. Yang ketiga adalah saudara laki-laki dan perempuan yang seibu. Saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Ini makna seibu ini kami ulangi lagi, karena banyak kemarin diantara jemaah bertanya, seibu itu apa sih Ustadz ya? Ada yang bertanya begitu, saya kira udah paham. Seibu itu kita almarhum atau pewaris bersama dia adalah sama ibunya namun beda bapaknya. Ibunya doang yang sama, ibunya saja yang sama. Ada arti kata ini pewaris dan ini saudara lahir dari rahim ibu yang sama. Lahir dari rahim ibu yang sama. Itu namanya saudara seibu. Namun ayahnya berbeda. Ayahnya beda. Nah, saudara seibu siapa saja yang menghalangi hak waris dia, ya. Siapa saja yang menghalangi hak warisnya? Kami tandain ya. Yang pertama, orang yang menghalangi hak waris daripada saudara seibu, kita ambil dari atas biar mudah juga. Yang pertama yang menghalangi hak waris saudara seibu adalah kakek. Kakek. Ketika ada kakek mewarisi bersama dengan saudara seibu, ya, dengan saudara seibu, maka saudara seibu otomatis tidak mendapatkan hak warisnya. Ya. Apabila kakek mewarisi bersama saudara seibu, maka saudara seibu otomatis tidak mendapatkan hak warisnya, terhalangi oleh keberadaan si kakek. Kemudian, siapa orang kedua yang menghalangi saudara seibu, baik laki atau perempuan? Ayah. Nah, dari atas ya, ayah. Ayah menghalangi saudara seibu untuk mendapatkan hak warisnya jikalau mereka menjadi ahli waris bersamaan dalam satu waktu. Dalam arti kata sama-sama hidup, ya Pak ya, sama-sama hidup. Kalau kakeknya sudah meninggal Ustadz atau ayahnya sudah meninggal, nggak dihitung. Yang meninggal dianggap seperti tidak ada ya. Orang sudah meninggal dianggap sudah seperti tidak ada. Makanya jangan dihitung orang sudah meninggal. Nah itu yang kedua, dia ada 4 golongan ya, maksud saya bukan 4 orang. Lalu siapa lagi orang yang menghalangi saudara seibu ini? Yaitu anak. Anak. Laki ataupun perempuan. Laki ataupun perempuan. Anak laki ataupun anak perempuan menghalangi hak waris daripada saudara seibu, laki-laki ataupun perempuan, sendiri ataupun banyak. Ya, saudara seibu terhalangi oleh 3 golongan. Yang pertama kakek, kemudian yang kedua ayah, kemudian yang ketiga anak. Yang ketiga anak. Masih lagi nggak Ustaz? Masih ada lagi, satu lagi ya. Itu orang yang keempat yang menghalangi hak waris daripada saudara seibu, yaitu cucu laki dan cucu perempuan.
cucu laki-laki dan cucu perempuan, ya. Ini dijelaskan oleh kami karena nanti ada yang hanya laki-laki saja. Ya, nanti ada yang hanya laki-laki saja yang menjadi penghalangnya. Maka kalau untuk saudara perempuan, saudara seibu, maka yang menghalanginya komplit ya, anaknya lengkap, laki ataupun perempuan, 1 ataupun 2, 3 dan selebihnya, cucu juga, cucu laki, cucu perempuan sama. Kemudian ayah, hanya ayah, ibu enggak, ya. Kemudian kakek, hanya kakek, nenek tidak, ya. Yang menghalangi hak waris daripada saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. 4 golongan yang menghalangi hak waris daripada saudara seibu adalah kakek, kemudian ayah, kemudian anak, laki-laki perempuan, kemudian cucu. Jadi tidak mungkin saudara seibu mendapatkan warisan ketika ada salah satu di antara 4 golongan ini. Ada salah satu di antara 4 golongan ini, ya. Jadi yang nggak punya anak laki-laki masih adalah penghalangnya untuk saudara seibu, ya. Ustadz saja punya anak perempuan saja, Ustadz. 1 orang anak perempuan sudah bisa menghalangi saudara seibu, ya. 1 anak perempuan. Tapi saudara seibu, saudara saya atau sekandung gimana, Ustadz? Nanti habis ini, ya. Nanti setelah ini, ya. Nah, itu untuk saudara seibu. Sudah 3 golongan, ya. Sudah 3 golongan. Nah, golongan keempat siapa? Siapa golongan keempat yang terhalangi hak warisnya? Ini dia, saudara kandung, ya. Saudara kandung. Ini saudara kandung, baik saudara kandung laki-laki ataupun saudara kandung perempuan, dia akan terhalangi hak warisnya bila, ya, apabila ada ahli waris berikut, ya. Ada ahli waris berikut. Yang pertama yang menghalangi adalah ayah. Ini ayah sudah berapa checklistnya? Ada 4. Udah ada 4 kali ayah menghalangi, ya. Berarti ayah menghalangi ke-4 orang yang tadi, ya. Sudah ada 4 checklistnya ayah. Kemudian siapa lagi yang menghalangi hak waris daripada saudara kandung? Yaitu anak laki-laki. Ingat, saudara kandung hanya anak laki-laki. Artinya apa? Jikalau saudara kandung mewarisi bersama dengan anak perempuan, maka saudara kandung tidak terhalangi hak warisnya, alias mendapatkan hak waris, ya, alias mendapatkan hak waris jikalau dia bersama dengan anak perempuan saja, nggak ada anak laki-lakinya. Nah, ini anak laki-laki, ya Pak, ya, kekuatannya begitu, ya. Nah, jadi saudara-saudara daripada bapak ibu kita, jikalau beliau meninggal, kita laki-laki nih, maka kita sedang menyetop mengalirnya harta warisan kepada mereka, karena laki-laki. Tapi kalau perempuan hanya mentok sini doang nyetopnya, dia hanya menghalangi ke sini saja, tapi nggak menghalangi ke sana, ya. Itu, ya, itu anak laki-laki. 2 orang. Siapa yang ketiga? Yang ketiga yang menghalangi hak waris daripada saudara kandung adalah cucu laki-laki. Ustadz, anaknya nggak ada lagi, Ustadz, tetapi ada cucu laki-laki, Ustadz, dari anak laki-laki. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bagaimana tuh, Ustadz? Anak laki-laki, cucu laki-laki tersebut menghalangi hak waris daripada saudara kandung sang almarhum atau almarhumah. Maka almarhumah otomatis terhalangi hak warisnya ketika ada cucu laki-laki. Nah, hanya itu. Hanya ada 3 golongan yang menghalangi hak waris daripada saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah anak laki-laki, yang ketiga adalah cucu laki-laki. 1, 2, 3, semuanya laki-laki. Jadi setelah ini, jikalau seandainya ada ahli waris tapi di luar 3 orang ini, maka saudara kandung otomatis mendapatkan hak waris, ya, otomatis mendapatkan hak
hak waris. Nah, oke, Toib sudah masuk kepada golongan yang ketiga. Kita masuk ke golongan yang keempat ya. Golongan yang keempat. Ada berapa Ustaz? Ada berapa ya? Nantilah kita buka. Yang keempat, ada saudara seayah. Nah, saudara seayah. Saudara seayah dia terhalangi hak warisnya sama dengan saudara kandung tadi. Siapa? Yaitu ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki ya. Ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, maka mereka dapat menghalangi hak waris daripada saudara seayah. Daripada saudara seayah. Jadi saudara seayah itu terhalangi hak warisnya oleh 3 orang yang sama dengan orang yang menghalangi hak waris daripada saudara kandung, ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Namun ada satu tambahan untuk saudara seayah. Saudara seayah kebalikan saudara seibu ya. Artinya apa? Bapaknya sama-sama kita, sama-sama satu bapak, namun beda ibu. Siapa orang tambahannya? Yaitu saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung ketika mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seayah, maka yang terhalangi adalah saudara laki-laki seayah. Sedangkan saudara laki-laki kandung dia mendapatkan warisannya. Ya, itu sudah ada berapa tadi? Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 golongan yang terhalangi hak warisnya. Dan masih ada 2 lagi lah. 2 lagi yang sudah ditentukan selebihnya nanti pakai rumus umum ya. Siapa lagi Ustadz? Orang yang terhalangi hak warisnya selain daripada orang yang berlima ini. Masih ada ya. Yaitu siapa orangnya? Nih, lihat. Orangnya adalah cucu perempuan. Nah, cucu perempuan terhalangi hak warisnya oleh 2 orang anak perempuan. Ya, oleh 2 orang anak perempuan. Jadi 2 orang anak perempuan itu dapat menghalangi hak cucu perempuan untuk mendapatkan warisan. Yang punya anak perempuannya banyak, masih bisa lah menghalangi cucu ya. Jadi cucu itu menghalangi tadi, anak perempuan itu menghalangi ada saudara perempuan seibu, saudara seibu sama cucu perempuan. Tapi kalau di sini syaratnya harus 2 orang atau lebih. Kalau di sini cukup 1 orang saja sudah cukup untuk menghalangi hak waris saudara seibu. Ya, yang ke berapa nih? Nomor saya lupa nomor tadi ya Pak ya, maaf. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Nah, kemudian yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 yang terhalangi hak warisnya adalah saudara perempuan seayah. Ya. Saudara perempuan seayah terhalangi oleh 2 orang saudara perempuan kandung ya. Terhalangi oleh 2 orang saudara perempuan kandung. Jadi kalau punya saudara perempuan kandung 2 orang, kemudian juga punya saudara perempuan seayah 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang atau lebih, maka saudara perempuan seayahnya tidak mendapatkan hak waris. Siapa yang menghalangi? Saudara perempuan kandung. Untuk poin nomor 6 lagi, maaf, 7-nya. Astagfirullah. Untuk poin nomor 6 dan nomor 7 ini terjadi jikalau anak perempuan nggak ada anak laki-laki, atau saudara perempuan kandung tidak ada saudara laki-laki kandung. Kalau ada saudara laki-lakinya, maka mereka berdua yang menghalangi mereka. Semua ini yang menghalangi mereka. Jadi seandainya, Ustadz, ceritanya bukan seperti itu Ustadz. Ceritanya adalah yang ada saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, dan saudara seayah atau saudara perempuan seayah. Maka siapa yang menghalangi saudara perempuan seayah tersebut?
Ini dia, saudara laki-laki kandung yang menghalanginya, bukan saudara perempuannya. Karena ini lebih kuat dibanding ini ya. Laki-laki lebih kuat dibanding yang perempuan. Begitu pula ketika cucu perempuan. Ketika ceritanya adalah ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Kemudian juga ada cucu perempuan. Maka siapa yang menghalanginya? Adalah anak laki-laki. Ketika bersama ya. Namun ketika anak laki-laki tidak ada dan anak perempuan jumlahnya 2 orang atau lebih, maka yang menghalangi adalah anak perempuan yang berdua ini, yang menghalangi cucu. Ya. Wah, Ustadz, banyak Ustadz. Ya banyak lah, begitulah namanya ilmu faraid ya. Kalau Ustadz Sanusi gimana Ustadz? Lama belajar dah ya. Tapi belum juga masuk ya. Kayaknya perlu ini Ustadz ya. Perlu praktek betul ya, perlu praktek. Nah, itu dasar ya. Ini dasar dalam hijab hirman. Ini dasarnya Pak. Nanti ada pengembangan sedikit di pekan depan insyaallah ya. Nah, kemudian Ustadz, hanya ini saja Ustadz orang yang terhalangi? Enggak, masih ada lagi yang lain. Masih ada paman di sana kan? Masih ada sepupu, masih ada ponakan, ya kan? Lalu bagaimana dengan yang lain-lainnya Ustadz? Nah, jikalau sudah selesai 7 orang ini beres, nggak ada lagi Ustadz, maka orang yang lebih jauh terhalangi hak warisnya oleh ahli waris laki-laki yang lebih dekat. Otomatis lagi ya. Jadi ini kan pakai rumus sendiri. Nah, habis itu kalau ini udah dibahas, habis itu ternyata laki-lakinya ada Ustadz. Nah, laki-laki ini ahli waris laki-laki yang lebih dekat otomatis menghalangi ahli waris yang lebih jauh yang keluar dari nomor 6 ini ya. Dari 6 golongan ini, ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Contohnya, cucu laki-laki, kapan dia terhalangi Ustadz? Ketika ada anak laki-laki. Saudara laki-laki kandung, kapan dia terhalangi Ustadz? Ketika ada ayah ataupun ada anak laki-laki ataupun ada cucu laki-laki. Kapan saudara seayah terhalang ya Ustadz? Ketika ada, siapa yang lebih dekat lagi? Ayah, kakek, maaf saya lupa. Kakek, ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki. Kapan ponakan laki-laki terhalang Ustadz yang kandung? Ketika ada ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. Ya, baru ponakan terhalangi. Dan begitu seterusnya. Ya, ini rumus terakhir ya, rumus nomor ke-8, yaitu jika keluar daripada problematika permasalahan 7 hal yang tadi, maka rumusnya adalah ketika ada ahli waris laki-laki yang lebih dekat, maka dia menghalangi semua ahli waris yang lebih jauh selain yang 6 golongan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, maka dia akan terhalangi. Tapi rumusnya dipakai ya. Rumusnya dipakai. Jangan sampai nanti kita salah hitung. Bagaimana salah hitung? Contoh begini. Ahli warisnya ada kakek dan ada anak laki-laki. Kami mau tanya, apakah kakek terhalangi oleh anak laki-laki? Enggak terhalangi, karena kakek punya rumus sendiri tadi. Yang menghalangi dia hanya 1 orang, ayah. Jadi kembali kepada rumus yang pertama sampai nomor 7. Jadi rumus 1 sampai 7 itu nggak boleh terlewati. Jangan langsung lompat ke rumus nomor 8 ya. Nomor 8 itu dipakai jikalau rumus 1, 2 sampai 7 nggak ada. Ya, nggak kepake, baru dipakai rumus nomor 8. Yang laki-laki lebih dekat menghalangi semua ahli waris yang lebih jauh kecuali yang 6 tadi. Nah, begitu ya untuk hijab hirman ya, untuk hijab hirman. Kemudian yang kami tandai ini yang ada bentuk-bentuknya ini. Nah, ini cucu perempuan sama saudara perempuan seayah terhalangi bila ya ada anak perempuan 2 orang atau lebih untuk cucu dan ada 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih untuk saudara perempuan seayah ketika tidak ada saudara laki-lakinya.
masing-masing ya. Ketika tidak ada saudara lakinya masing-masing ya. Kalau gitu kami simpulkan sedikit dari awal. Orang yang pertama terhalangi adalah kakek. Siapa yang menghalanginya? Ayah. Orang terhalangi kedua adalah nenek. Siapa yang menghalanginya? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Ibu untuk semua nenek dan ayah untuk nenek dari sebelah ayah saja. Yang ketiga, saudara seibu terhalangi oleh kakek, ayah, anak, semua anak ya, laki perempuan, cucu, laki dan perempuan. Yang keempat, saudara kandung terhalangi oleh ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Kemudian saudara seayah terhalangi oleh oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki kandung. Baru yang keenam, cucu perempuan terhalangi oleh 2 orang atau lebih anak perempuan. 2 orang atau lebih anak perempuan. Yang ketujuh, saudara perempuan seayah terhalangi oleh 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih. Baru masuk ke 8, orang yang lebih jauh terhalangi oleh ahli waris laki-laki yang lebih dekat selain yang rumus 6 tadi. Oke, baik. Itu untuk di pagi hari ini tentang hijab hirman ya, untuk hijab hirman. Kalau udah kebayang begini Pak, udah sampai ke sini, udah kebayang kan masalah yang timbul jika kalau nggak tahu ilmu ini, ya nggak? Maka kata ulama itu, malam ya'rif al-hajba sayukti malam yastahik wa yuhrim may yastahik. Maka dia akan memberikan harta warisan kepada orang yang nggak berhak menerimanya dan mengharamkan orang yang berhak menerimanya. Berarti mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Oke, taib. Sampai sini silahkan jika ada pertanyaan. Karena ini agak banyak ya. Silahkan jika ada pertanyaan. Kami izin minum dulu sebentar. Misalkan ada seorang mengadu kepada kita tentang warisnya, apakah kita urut semuanya dulu? Apa cukup kita menghafalkan ya orang-orang yang berhijab dan kahitnya? Oke. Kalau melihat begini kan agak lebih mudah. Ketika ada ayah berarti kakek kan berhalangan. Ketika ada ibu berarti nenek kan. Apakah langsung ke hijab hirman ini yang kita tanyakan, apa langsung kita urut dari awal para ahli waris? Oke, baik Ustadz ya, Masya Allah. Yang bertanya Ustadz, saya grogi. Ya Ustadz, bagaimana jika kalau ada orang mengadu masalah keluarga kepada kita, lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita ketahui dulu siapa saja ahli warisnya. Jadi diurut dulu Ustadz, diurut dulu. Yang masih ada siapa saja ahli warisnya. Jadi diurut dulu siapa yang ada. Dari anak siapa aja yang ada? Oh nggak ada Ustadz, dia masih bujangan, tinol ya, anak nggak ada, semua sama cucu ya, berarti kosong. Suami istri ada nggak? Oh dia masih bujangan, oh berarti belum menikah, berarti kosong suami istri. Orang tua, kalau udah meninggal Ustadz, kakeknya juga sama, nenek juga sama. Berarti kemudian kita ke saudara lagi. Saudara siapa masih ada? Oh kandung dulu, kandung. Oh nggak ada kandung. Seayah nggak ada, si ibu. Oh ada. Nah baru kita bisa Ustadz ya, baru kita masuk ke nanti babul hajbi nanti. Jikalau sudah tahu siapa saja yang masih ada ahli warisnya. Ya, jadi pertama adalah ahli waris dulu, kita urutkan dulu siapa yang ada, siapa yang masih hidup ketika almarhum wafat. Ketika sudah tahu siapa yang masih hidup, baru kita masuk ke babul hajbi. Makanya pelajaran kita adalah mempelajari nau'ul warasah kemarin ya, jenis-jenis ahli waris dulu kan. Setelah tahu ini ahli waris, habis itu baru kita masuk ke babul hajbi hari ini. Pertama kita masuki babul hajbi nukson dulu, hijab nukson dulu kan. Nanti ada hijab hirman dulu. Nanti ada lagi hijab nukson Ustaz. Jadi kita bahas dulu siapa ahli warisnya. Karena tidak mungkin ada hajab jika tidak ada ahli waris. Betul nggak Ustaz ya?
Mungkinkah ada hajab jikalau tidak ada ahli warisnya? Kita nggak tahu ahli warisnya nih, siapa yang ada, nggak tahu nih. Saya siapa ahli waris Ustaz? Kayak nggak ada deh Ustaz, nggak bisa. Didata dulu, antum pastikan siapa di antara kok antum masih hidup. Tentu nanti dia akan melapor kan, dia laporkan oleh dia, ada bibi Ustaz, bibi nggak ahli waris, dah singkir ya, silang gitu. Siapa lagi? Ada ini Ustaz, ada cucu perempuan dari anak perempuan, berarti nggak masuk, namanya kan gitu. Nah, jadi ketahui dulu siapa yang masuk ahli waris. Setelah itu baru kita masuk ke babul hajabi, masuk pada siapa yang terhalang dan siapa yang menghalangi dan siapa yang tidak terhalangi. Jadi memang penguasaannya memang begitu Ustaz. Kalau nggak salah saya sudah bahas di bab syarat, yaitu 3 syarat ketika kita ingin memutuskan suatu perkara warisan adalah yang pertama hakikatul maut, hakikat kematian daripada sang almarhum. Yang kedua hakikatul haya, hakikat kebenaran kehidupan daripada sang ahli waris, benar-benar hidup. Jadi pertama benar-benar mati, benar-benar wafat ini sang almarhum. Yang kedua benar-benar hidup ini ahli waris. Yang ketiga al-ma'rifatu bil warathah, ilmu pengetahuan, pengenalan, pemahaman tentang siapa ahli waris. Al-ma'rifatu bil warathah, siapa ahli waris. Tentu ahli waris ini kan nanti punya turunannya ya. Kalau kita tahu ahli waris, tentu kita harus tahu berapa haknya, kemudian dia masuk golongan mana, apakah ashabul furud atau asabah ada 3, apakah binafsihi atau bil ghairi atau ma'al ghair. Kemudian yang selanjutnya lagi kita harus tahu, ini hajab, apakah hajabnya nuksan atau hirman. Kemudian apakah bisifah atau bil ashkhas. Tapi kalau udah selesai yang babul hajbi sampai ujung Ustaz, sampai ujung udah beres nanti, itu untuk pondasi awal memutuskan perkara apa namanya ini, perkara warisan sudah cukup lumayan lah nilainya ya. Dianggap kalau di sekolah itu ada istilah KKM ya, KKM ya. Itu sudah mendekati KKM. Ya, kalau kita sudah menguasai sampai semua nanti ya, sampai nukson, sampai bersifah, sudah menguasai semuanya nanti, itu sudah mendekati KKM. Setelah itu nanti ada tartibu taksim, ini baru masuk ke KKM-nya. Habis itu nanti baru kita memasuki nilai di atas KKM. Itu kalau di sekolah ya. Jadi kalau sudah menguasai sampai dengan selesai tartibu taksimil miros, ya, tartibu taksimil miros. Tapi Ustaz, syukran doa. Mau tanya Ustaz, saya jadi gimana gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Taib, Pak? Kalau misalkan nenek gitu, nenek itu dia meninggal, ada warisan kan. Nah, terus setelah itu warisannya itu belum sempat dibagi begitu ke anaknya, itu sudah meninggal duluan juga gitu si ibunya itu. Itu gimana Ustaz ya? Oke, Taib. Itu nanti masuk di babul munasahat namanya. Babul munasahat artinya saling terhapus ya. Kenapa terhapus? Karena nenek kan udah meninggal lebih lama, kemudian ada lagi yang meninggal di antara ahli warisnya ya gitu kan. Yaitu ibu tadi ya, contohnya tadi ya. Maka babul munasahat. Bagaimana cara menghitungnya Ustadz? Dihitung dulu punya nenek. Kemudian nanti setelah punya nenek dihitung, ahli waris nenek siapa, kemudian siapa yang mendapat, dibagikan. Setelah dibagi, baru nanti harta ibu digabungkan dengan harta yang didapat dari warisan nenek. Baru punya ibu pula yang dihitung lagi warisannya. Itu simpelnya ya, itu manual. Ada cara otomatisnya ada, akan tapi kami nggak akan sampaikan di sini yang otomatis karena ribet banget. Rumusnya ribet banget. Saya kasih rumus manual aja, yaitu dihitung dulu warisannya nenek, siapa saja yang mendapat waris kan, dihitung, udah dibagi, baru nanti umpamanya contoh begini, kita contohin aja. Umpamanya nenek punya harta warisan umpamanya 1M umpamanya kan, 1M. Kemudian beliau meninggal, ya kan? Tapi nggak sempat dibagi. Kemudian meninggal pula anak nenek ini, seorang ibu umpamanya kan, ibu punya harta 2M umpamanya. Maka kemudian lakukan dulu pembagian warisan nenek. Nenek ini siapa saja ahli warisnya? Contohnya aja, umpamanya. Anggap kita ambil mudahnya saja. Ada 2 orang anak.
laki 1, perempuan 1, berarti ada 2 orang kan. Kalau bareng-barengan kan jadi asbab bil ghair kan yang perempuannya. Maka hitungannya adalah 2 banding 1, 2 tambah 1 tambah 3, maka 1M dibagi 3. Dan yang perempuan ini ternyata adalah ibu ini kan. Maka sepertiga dari 1M berapa? 3,333 gitu kan. 333 juta gitu-gitulah. Maka ditambahkan untuk harta ibu ini 3,33333. 2,333 barulah dibagi lagi kepada ahli waris yang ada ketika ibu ini meninggal. Ya. Begitu. Ustadz sampai 3 orang Ustadz sama. Dulang siapa yang lebih awal maka dibagi dulu yang punya dia yang lebih awal, habis itu baru masuk yang ketiga. Oh, anaknya udah meninggal Ustaz semuanya kan? Begitu, Pak. Jadi diselesaikan dulu satu persatu siapa yang lebih dulu, itu yang lebih dulu diselesaikan. Maka yang agak rumitnya begini. Yang agak rumit adalah nggak terdata. Nggak terdata. Ketika nenek meninggal tuh siapa sih masih hidup? Ini makanya oleh karena itu pembagian warisan ini disunahkan untuk disegerakan ya setelah berakhirnya hari duka. Ya kalau duka itu mungkin kalau di kita mungkin ada 40 hari, 100 hari lah. Udah mulai diurus, mulai dihitung. Tapi jangan 1 hari juga. Jangan 1 hari, 40 hari atau 100 hari, udah 3 bulan meninggal, baru nanti ahli waris ngobrol-ngobrol. Ini orang tua kita punya perusahaan, kontrakan 10 tempat, 1 tempat 10 pintu, kan pusing hitung-hitungnya nanti kalau nggak dihitung kan. Punya mobil 1 kampung gitu kan, kalau mobilnya punya tanah satu kabupaten gitu kan, itu harus segera dihitung gitu. Kalau nggak nanti akan menjadi harta ini rebutan, kemudian nauzubillah sampai ada yang namanya korban wallahu alam kan. Jadi segera Pak ya, masalah warisan itu segera, jangan sampai kita berpikiran kan ada yang istilah berpikiran, aduh ngapain ngomong warisan, tabu ya. Karena kalau tabu nggak mungkin Allah akan sampaikan di dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum. Kalau itu barang tabu nggak akan Allah sampaikan di Al-Quran aturannya secara detail seperti ini gitu kan. Maka ini adalah sesuatu ilmu atau petunjuk dari Allah bahwasanya ini penting untuk kalian laksanakan. Karena jika tidak dilaksanakan, maka terjadilah seperti yang kita lihat kebanyakan orang hari ini ya. Ketika nafsunya membara, ya habislah semua saudara-saudara. Persaudaraan hilang. Bahkan anak dan ibu pun bisa saling bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, ketika ada meninggal, sedikit banyak urus. Kemarin teman saya ada meninggal, keluarganya, konsul istrinya. Habis itu dia konsul ke saya langsung. Seminggu setelah itu konsul. Tanya, Ustadz, hartanya nggak banyak Ustadz, hanya berupa handphone, laptop, sama berapa sih jumlahnya? Paling 10 juta. Dibagi, tetap dibagi. Jangan dikira 10 juta itu tidak duit ya. Bukan harta itu, bagi. Silakan dibagi. Antum hitung, antum bagi. Habis itu dia tanya, berapa saya bagi? Udah selesai. Udah jelas, oke. Antum sekian, ibu mertua antum kan istrinya meninggal ya. Berarti ibu mertua ibunya almarhum dapat sekian. Bapaknya sekian. Saudaranya nggak ada, saudara juga dapat, kan kasih. Nah, itu sampaikan. Nah, nanti terserah mereka. Kalau mereka bilang, nggak usah saya kasih aja, ya udah nggak apa-apa, boleh. Seandainya habis udah diketahui hak warisnya, kemudian dia ingin infakin saja, ya silahkan. Intinya dari awal sudah dijelaskan. Ini harta antum, ini hak antum bapak, ini hak antum ibu. Silahkan antum mau ambil, silahkan. Antum mau infakkan pula, silahkan. Atau antum mau kasih masnya juga boleh. Begitu ya. Jadi kalau sudah dibagi aman, tapi kalau belum dibagi itu ya jadi masalah. Apalagi ngarang-ngarang, sama ratakan saja gitu ya, sama ratakan gitu. Itu adalah yang sesuatu yang apa gitu ya, yang lucu sih kalau kami dengar tuh sama rata. Ini rumusnya dari mana sama rata? Keadilan Ustadz itu kan, keadilan. Keadilan antum dari mana dapat keadilannya? Dasarnya dari mana gitu kan? Saya baca kitab nggak pernah menemukan keadilan di situ gitu kan. Bahkan Allah bilang Allah lebih tahu masalah-masalah ini gitu kan. Masalah keadilan di antara ahli waris Allah lebih paham daripada kita itu sendiri ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, alhamdulillah kayaknya sudah pada paham ya. Silakan nanti diulang-ulang.
Silakan nanti diulang di YouTube-nya ya. Mudah-mudahan YouTube-nya segera segera di-expose nanti ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengulang-ulang. Bagaimanapun ya kita harus mengulang Pak ya. Istilah orang tua kami itu tajamnya pisau kena sering diasah, lancarnya kaji kena sering diulang gitu kan, diulang dan diulang. Insya Allah yang telah kami sampaikan tadi insya Allah sudah lengkap ya. Hanya ada sedikit perbedaan yaitu dalam masalah kakek. Nanti kalau kakek itu memang banyak perbedaannya dan kami nggak sampaikan di sini karena kami udah tahu ya, ini aja sudah bikin pusing gitu kan, apalagi nanti bawa kakek lagi kan. Kakek itu banyak sekali perdebatannya, dan nanti jika mau lebih mendalam tentang kakek, kita konsul pribadi-pribadi saja. Insya Allah ya. Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita paham, kemudian beri kita kekuatan untuk amal dan kekuatan juga untuk mendakwahkan dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, sehingga kita semua terhalangi daripada harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak Allah redai, harta-harta yang Allah tidak suka memasuki ke dalam jiwa dan raga kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.